Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan saya Bunita. Oke, kali ini Bunita akan menjelaskan materi tentang mengurutkan pecahan. Nah, ini materi ini biasanya ada di soal ujian di kelas 6, materi untuk mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan itu yang terdiri dari ada desimal, ada bentuk pecahan, pecahan campuran, dan ada yang bentuk persen. Nah, sekarang Bunita akan menjelaskan bagaimana caranya supaya kita mudah untuk mengurutkan pecahan-pecahan tersebut. Oke, materinya mengurutkan pecahan dari yang terkecil, misalkan seperti itu. Pecahannya yang pertama 2/5. Contoh misalkan urutkan dari yang terkecil pecahan-pecahan berikut. Ada 2/5, ini kan bentuknya pecahan, ini pecahan biasa. Ada pembilang sama penyebut. Nah, sekarang yang kedua 30%. Nah, ini adalah bentuk persen. Kalau bentuk persen kan ada persentasenya. Terus yang ketiga, ini adalah bentuk pecahan campuran. Kenapa ada pecahan campuran? Karena di sini ada depannya. Ada 1, ada 2 atau 3, itu namanya pecahan campuran. Kalau yang 2/5 ini tadi pecahan biasa. Terus yang terakhir ada bentuk desimal 1,35. Biasanya memang untuk mengurutkan pecahan seperti ini, soalnya memang bentuknya bervariasi. Ada bentuk persen, pecahan campuran, sama desimal. Nah, di sini terkadang kan ada adik susah untuk bagaimana ya cara mengurutkannya. Intinya satu, untuk mengurutkan pecahan itu kuncinya kita harus menyamakan. Menyamakan itu maksudnya apa? Menyamakan, mau dijadikan pecahan biasa. Kalau misalkan mau dijadikan pecahan biasa, semua dijadikan ke pecahan biasa. Tapi kalau misalkan mau dijadikan persen, berarti semua harus dijadikan ke persen. Kalau misalkan jadi desimal, juga semua harus dijadikan desimal. Intinya satu, bentuk pecahannya harus sama. Nah, sekarang Bunita ini mau menjelaskan bagaimana caranya mengurutkan pecahan jika semua pecahan yang ada di sini itu dijadikan ke bentuk desimal. Gitu ya. Intinya berarti semua harus jadikan desimal. 2/5, 30%, 1/3/8 itu harus dijadikan ke bentuk desimal. Karena Bunita mau mengurutkan dalam bentuk desimal, gitu ya. Misalkan ini 2/5. Bentuk desimal adik-adik sudah tahu kan? Nah, bentuk desimal seperti ini, 1,335, ada bilangan komanya, itu bentuk desimal. 2/5 dirubah dulu ke bentuk desimal. 2/5 itu bentuk desimalnya berapa ya? Nah, 0,4. Nah, setelah itu 30% dirubah juga 30%, bentuk desimalnya itu berapa ya? 0,30. Terus selanjutnya 1/3/8. 1/3/8 itu bentuk desimalnya yaitu 1,375. Terakhir kan 1,35, ini kan sudah bentuk desimal sehingga tidak perlu dirubah lagi. 1,35 tetap jadi 1,35. Nah, ini langkah pertama sudah kita selesaikan, yaitu kita sudah mengubah pecahan ini tadi, mengubah pecahan ini menjadi ke bentuk desimal. Nah, setelah itu langkah yang kedua yang harus dilakukan itu apa? Kita tinggal mengurutkan. Nah, cara mengurutkannya adik-adik lihat mulai dari depan. Mulai dari depan. Ini anggap kita fokusnya di desimalnya ya. Kita fokusnya di desimalnya. Ambil yang paling depan. Yang paling depan itu ada angka 0 sama angka 1. Nah, kira-kira yang paling kecil itu 0 atau 1 ya? 0 kan? Nah, berarti kita fokusnya ini. Berarti 0,4 sama 0,3. Berarti itu yang paling kecil. Nah, ada dua pilihan kan antara 0,4 sama 0,30. Yang dilihat selanjutnya
kita kan tadi sudah melihat yang dari yang paling depan. Yang paling kecil yang mana? Kan bilangan 0 lah. Berarti ini dulu yang kita fokuskan. Setelah itu kita lihat setelah bilangan 0 itu bilangan berapa? Ini kan ada 4. Ini ada 4 sama 3. Nah, kalau kita lihat 4 sama 3 ini lebih besar mana? Lebih besar 4 kan? Berarti 3 ini yang lebih kecil. Berarti untuk urutan yang pertama yang paling kecil itu adalah 0,3. Ini yang pertama. Jadi adik-adik jangan terkecoh dengan ini hanya 4, ini hanya 30. Enggak seperti itu. Ini kalau misalkan 0,4, misalkan Ibu tambahkan 0 di belakangnya. Nah, ini kan jadi 0,40. Karena di sini di belakang koma, ya kan bisa nolnya bisa hilang. Jadi fokusnya adik-adik itu adalah bilangan yang setelah ini, bilangan 0 tadi, yang paling depan. Jadi kita lihatnya angka yang paling depan. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua otomatis ini yang 4. Nah, setelah itu kita tentukan yang ketiga dan yang keempat. Nah, yang ketiga dan keempat ini kan ada 2, 375 dan 35. Bilangan tadi kan sepakat kita ngurutkannya dilihat dari yang paling depan. Ini yang paling depan lagi kan ada angka 3 sama angka 3. Ini kan sama. Oke, kalau misalkan sama, kita lihat yang belakangnya lagi. Nah, di belakangnya lagi ini ada angka 7 sama angka 5. Nah, ini baru kita menentukan mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Antara 7 sama 5 yang paling kecil berapa? 5 kan? Nah, ini berarti urutan yang ketiga. Terakhir adalah 1,375. Jadi nanti kita menuliskan untuk pengurutan dari yang paling kecil kita urutkan. Satu tadi kan ini kan 0,3. Pecahan awalnya yaitu 30%. Berarti kita urutkan 30%. Selanjutnya yang kedua 0,4 itu kan 2/5. Yang ketiga 1,35 itu tetap kan tadi ya 1,35. Terus yang terakhir itu adalah ini 1/3/8. Oke, ini kan berarti hasilnya ini 30%, 2/5, 1,35 dan 1/3/8. Jadi di sini adik-adik yang harus kuncinya itu harus bisa menguasai merubah ke bentuk desimal. Jadi kalau misalkan adik-adik belum bisa untuk mengubah ke bentuk desimal, berarti adik-adik harus belajar terlebih dahulu, karena memang matematika ini untuk materi kelas 6 kan kita harus menguasai dasarnya terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada bentuk desimal ini 0,5. Setelah itu 4/5 ini pecahan biasa, 12% ini bentuk persen, 5/6 ini bentuk pecahan biasa juga, 1/3 ini bentuk pecahan campuran. Nah, ini lagi kita yang perlu ditekankan adalah adik-adik harus bisa mengubah bentuk pecahan persen, pecahan campuran itu harus bisa merubah ke bentuk pecahan desimal. Intinya seperti itu. Karena kalau misalkan adik-adik belum bisa, otomatis adik-adik tidak bisa nanti caranya mengurutkan pecahan itu seperti apa. Itu ya. Jadi yang pertama tadi 0,5 bentuk desimal kan, berarti kan sudah bentuk desimal, tetap ditulis 0,5. Terus yang kedua 4/5. 4/5 ini berarti kan bentuk pecahan biasa. Desimalnya berapa ya? 4/5 itu 4/5 adalah 0,8. Selanjutnya 12%. 12% itu bentuk desimalnya adalah 0,12. Oke. Setelah itu 5/6. 5/6
ke-6 itu bentuk desimalnya berapa ya? 0,83. Yang terakhir adalah 1/1/3. 1/1/3. Bentuk desimalnya adalah 1,33. Nah, ini kan sudah Bunita rubah bentuknya, semua dijadikan ke bentuk desimal. Selanjutnya kita bisa mengurutkan. Nah, tadi kuncinya mengurutkan dari yang mana dulu? Lihat yang paling depan, paling depan sendiri. Paling depan sendiri itu kan ada angka 0 sama angka 1. Ini sudah ketahuan ya. Kalau misalkan disuruh nyari urutkan yang paling kecil, kalau di sini sudah ada 1, berarti dia paling terakhir. Jadi nanti urutan keberapa ini? Ini ada 5, berarti nanti dia pasti urutan kelima. Kan dia nggak ada temennya, sudah paling besar sendiri dia. Berarti yang paling terakhir. Oke, kita urutkan dari yang pertama. Yang pertama mana? Setelah kita melihat 0 kan ini 0, 0, 0, 0 udah sama semua kan. Baru lihat angka di belakang 0. Angka di belakang 0 ya. Di belakang 0 ada angka 5, angka 8, angka 1, angka 8. Nah, mana yang paling kecil? Nah, angka 1, berarti ini yang paling kecil. Nah, kemudian kita sudah ambil yang urutan pertama. Sekarang urutan yang kedua, angka 5 sama angka 8. Mana yang paling kecil? Angka 5, berarti ini urutan yang kedua. Nah, selanjutnya ini 8-nya kan ada 2 ini. Kalau misalkan 8-nya ada 2, lihat di belakangnya. Ini kan di belakangnya angka 8 di sini kan tidak ada angkanya, berarti kan dianggap 0. Terus yang di sini di belakang angka 8 ada angka 3. Manakah yang lebih kecil, 0 atau 3? Otomatis kan yang 0. Ini berarti urutan yang ketiga. Nah, ini yang 3 ini urutan yang keempat. Jadi kalau misalkan ada yang sama, ada yang kembar seperti ini, lihat belakangnya lagi, lihat di belakangnya lagi, supaya kita bisa menentukan mana yang paling kecil. Jadi jangan lihat, oh ini 80, ini ada 2 angka, ini 3 angka, itu enggak seperti itu, gitu ya. Oke, setelah itu kita baru menuliskan ke bentuk asalnya seperti ini, tapi diurutkan. Yang pertama tadi 0,12 berarti 12% ya. Ini ya. Pertama jadi 12%. Terus yang kedua ini 0,5 karena bentuk dasarnya tadi 0,5 ya. Jadi yang pertama tadi 12% ya. 12%, yang kedua 0,5, yang ketiga 4/5, yang keempat 5/6, yang terakhir itu adalah 1/3. Oke, gimana? Untuk materi hari ini, untuk materi mengurutkan pecahan ini mudah bukan? Karena memang intinya memang konsepnya kita harus mengetahui cara merubahnya ke bentuk desimal. Setelah itu ya tinggal diurutkan dari yang paling depan itu saja. Karena kalau misalkan kalian belum bisa mengurutkan kalau misalkan adik-adik belum bisa cara merubahnya ke bentuk desimal, akan kesulitan cara untuk mengurutkan pecahan. Jadi sekian dulu materi dari Bunita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.